Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kali ini di mata kuliah sensor dan aktuator. Ya, kita akan belajar mengenai rangkaian pengkondisian sinyal. Ya. Namun sebelum kita mulai masuk ke materi, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalan, nama saya Rahmati Haji Kita ini memiliki kode dosen PHM ya di sini, dan saya memiliki kantor di ruang P310 di Gedung BDI. Ya. Nah, setelah perkenalan ya, selanjutnya adalah kita akan mengetahui terlebih dahulu deskripsi terkait mata kuliah sensor aktuator itu sebenarnya ngapain aja sih, sehingga Anda akan paham ketika mengambil mata kuliah sensor aktuator, berarti Anda akan belajar apa saja yang disebut di dalam mata kuliah tersebut. Jadi mata kuliah sensor dan aktuator dengan kode mata kuliah TEI 3C3 itu memiliki bobot 3 SKS. Nah, artinya di dalam perkuliahan, waktu perkuliahan itu sekitar 150 menit. Kita lihat deskripsinya apa saja sih? Deskripsi mata kuliah sensor aktuator itu apa? Nah, mata kuliah ini itu memberikan pemahaman konsep dasar dan prinsip kerja jenis-jenis sensor dan aktuator dalam berbagai aplikasi. Nah, di mata kuliah ini, mahasiswa itu nanti diharapkan dapat menganalisis dan memilih perangkat sensor dan aktuator yang tepat dalam implementasinya, serta penggunaan komponen interconnection dan sinyal conditioning dalam pengoperasiannya. Capaian pembelajaran mata kuliah di sensor aktuator ini ada dua. Yang pertama, capaian keluaran untuk prodi itu sendiri. Di sini ada dua, yaitu dengan kode PLO 4 dan PLO 9. Kita bahas dulu PLO 4 ini. Nanti Anda setelah mengikuti mata kuliah ini itu diharapkan memiliki wawasan mengenai perkembangan teknologi dan isu kontemporer dalam bidang elektroteknik sebagai bentuk pembelajaran sepanjang hayat. Ya, itu PLO 4. Sedangkan untuk PLO berikutnya, yaitu PLO 9, itu mampu mengidentifikasi masalah dan mengimplementasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, ya, dan inovatif dalam pemecahan masalah di bidang sistem elektronika, sistem kendali, dan sistem tekanan. Nah, setelah mengetahui keluaran dari pembelajaran di level prodi, nah sekarang di level mata kuliah, luarannya yang dicapai itu apa? Ketika Anda mengikuti mata kuliah sensor dan aktuator. Di sini tim dosen merancang ada 4 luaran, yaitu ada CLO 1, CLO 2, CLO 3, dan CLO 4. Nah, masing-masing CLO ini itu mendukung dari capaian luaran dari prodi. Contoh, CLO 1 itu mendukung dari PLO 4, termasuk CLO 3 juga mendukung PLO 4. Kemudian CLO 2 itu mendukung PLO 9 dan CLO 4 mendukung PLO 9. Nah, kita bahas dulu CLO 1, 2 sampai 4 itu luarannya apa aja ya yang dicapai dari mata kuliah. Misal CLO 1, nanti ketika Anda belajar dengan CLO 1 atau luaran CLO 1, Anda nanti itu diharapkan mampu memahami penggunaan sensor dan transducer dalam aplikasinya. Kemudian CLO 2 itu mahasiswa mampu mengaplikasikan penggunaan pengkondisian sinyal dan teknik akuisisi data dari sensor. Kemudian CLO 3 itu mahasiswa mampu memahami penggunaan motor dan drivernya. Sedangkan yang terakhir CLO 4 itu mahasiswa mampu menganalisis penggunaan sensor, motor, dan teknik akuisisi data
dan pengkondisian sinyal dalam sistem instrumentasi. Nah, itu luaran-luaran dari mata kuliah sensor dan aktuator. Nah, setelah mengetahui luaran dari mata kuliah ini dan termasuk dari prodi, ada juga saya berikan gambaran bagaimana kami sebagai tim dosen untuk menilai kinerja Anda di dalam mengikuti mata kuliah ini. Nah, ini ada tabel penilaiannya, dan juga tabel penilaian ini itu masing-masing PLO dan CLO itu dikelompokkan. Ya, jadi satu, dan nanti itu asesmennya juga berbeda-beda. Ada kuis, ada tugas, ya, dan ada tugas besar. Tugas besar nantinya adalah Anda membuat atau merancang suatu sistem menggunakan sensor dan aktuator dengan hardware yang sesungguhnya, dan aplikasinya bisa Anda ambil dari kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, porsinya berapa banyak sih? Contoh di sini ada CLO 3, ada kuis, ya, itu porsinya 20%. Ya. Dan intinya dalam penilaian ini pertanyaannya adalah terkait motor stepper dan DC serta drivernya. Itu nanti porsinya 100%. Kemudian ada CLO 1, itu ada tugas juga, yaitu poinnya 30% porsinya. Jadi CLO 1 dan 3 itu masuk kelompok di PLO 4. Secara total porsinya itu adalah 50% yang dibagi antara kuis dan tugas. Nah, hal yang sama juga sama untuk di PLO 9. Nah, di sini juga ada CLO 2 dan CLO 4. Ini ada tugas besar dan kuis. Kalau kuis itu 10% ya di PLO 9, ya, atau di CLO 2. Sedangkan tugas besarnya porsinya lebih besar, 40%. Nah, setelah Anda mengetahui ya besaran komponen penilaian ini, gitu ya, berarti Anda tinggal mengatur strategi belajar Anda, sehingga nanti Anda akan memperoleh nilai yang diinginkan. Misalkan saya targetnya di mata kuliah ini dapat A, berarti Anda harus belajar mengenai strategi yang harus dilakukan, karena ini penting. Setelah Anda mengetahui porsi-porsi penilaian ini, berarti Anda tinggal mencari celahnya di mana. Misalkan, oh saya pengen tugas besarnya bagus, berarti harus kita maksimalkan 40%-nya ini. Anggap aja ketika tugas besar itu Anda performanya tinggi, dapat 40%, berarti kan sisanya kalau A itu kan 80 ya, anggap aja gitu. Berarti kurang 40 lagi atau 41. Berarti saya harus maksimal nih di kuis dan tugas. Ya, paling tidak itu jangan sampai terlupa. Nah, itu gunanya penilaian. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari penjelasan capaian luaran dan prodi, mata kuliah, dan juga tabel penilaian. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Pak, mau tanya. Itu terkait kayak UTS sama UAS itu pembobotannya bagaimana? Baik, kita lihat ya. Untuk UTS sama UAS, oh ya, UAS sendiri itu nanti masuknya di tugas besar, ya. Kita lihat di sini dosen sudah menyampaikan itu berarti minggu ke-8. Minggu 8 itu masuknya ke evaluasi CLO 1. Berarti CLO 1 itu bobotnya adalah sekitar 30% masuk ke tugas. Berarti UTS-nya itu adalah 30%, sedangkan UAS atau tugas besarnya itu 40%. Seperti itu kan? Ya. Ada lagi mungkin? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke materi. Baik, materi yang akan saya sampaikan saat ini yaitu berupa rangkaian pengkondisian sinyal. Ya. Nah, di sini juga ada capaian pembelajaran mata kuliah ya, yang perlu Anda ketahui. Di sini ada PLO-nya, yaitu masuk ke PLO 9. Itu Anda harus bisa mengidentifikasi masalah dan mengimplementasikan
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pemecahan masalah di sistem elektronika, sistem kendali, dan sistem keselamatan. Itu PO 9. Luaran dari mata kuliah ini itu masuk di CLO 2, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan penggunaan pengkondisian sinyal dan teknik akuisisi data dari sensor. Itu ya, jadi diharapkan Anda bisa melakukan pengkondisian sinyal dan teknik akuisisi data di sini. Penilaian dari mata kuliah ini ada dua artinya, kuis dan tugas. Ini dilakukan nanti secara asinkron. Nah, nanti saya akan memanfaatkan LMS di sini untuk Anda mengerjakan kuis dan tugasnya, ya. Nah, indikatornya untuk tercapaiannya adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan rangkaian pengkondisian sinyal dengan nanti cara sistem pembelajarannya blended learning seperti yang sudah saya sampaikan. Karena kita pakai LMS berarti ada kuliah asinkron di sini sebetulnya, ya. Jadi antara offline dengan online digabungkan. Kemudian metode pembelajaran adalah student center learning, ya, seperti itu. Jadi nanti saya harapkan mahasiswa di sini ya yang ikut mata kuliah ini aktif dalam perkuliahan. Dengan cara nanti saya sebagai penyambung di dalam penyampaian materi. Jadi ada yang aktif. Selanjutnya adalah materi pembelajarannya yang nanti Anda akan dapatkan di pertemuan kali ini, yaitu pendahuluan, latar belakang, fungsi dan jenis rangkaian pengkondisian sinyal. Pendahuluan dan latar belakang ini tentunya terkait dengan pengkondisian sinyal, ya. Kemudian contoh rangkaian pengkondisian sinyal ini saya berikan contohnya di rangkaian filter dan latihan. Latihan di sini adalah untuk mencapai dari tujuan mata kuliah ini, yaitu Anda bisa atau mampu menggunakan rangkaian pengkondisian sinyal. Saya tekankan di sini bagaimana Anda merancang rangkaian pengkondisian sinyal, ya. Kemudian yang terakhir adalah asesmennya, yaitu kuis dan tugas. Nantinya saya sampaikan di LMS. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, amin. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke pendahuluan di sini, ya. Baik, kita masuk ke pendahuluan, yaitu sebenarnya rangkaian pengkondisian sinyal itu diletakkan di daerah mana sih? Dan fungsinya apa sih? Dan nanti kita belajar terkait dengan itu, ya. Rangkaian pengkondisian sinyal itu penting di dalam akuisisi data, terutama sensor, ya. Karena mata kuliah ini adalah sensor dan aktuator. Sensor itu memiliki luaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu rangkaian pengkondisian sinyal itu sangat diperlukan. Contoh di sini di aplikasinya, rangkaian pengkondisian sinyal itu ditempatkan pada bagian setelah elemennya, elemen sensor. Nah, ini sensor, kemudian ada interface. Nah, interface ini adalah pengkondisian sinyal. Di mana nanti interface itu digunakan untuk membawa sinyal dari sensor sampai ke beban dengan format yang kompatibel. Kompatibel itu maksudnya apa? Kompatibel terhadap pemproses dari datanya, ya. Contohnya di sini misalkan komputer. Tetapi di sebelumnya itu ada multiplexer karena inputnya ada banyak nih. Nanti inputnya banyak, keluarannya jadi satu. Nah, ini fungsi dari multiplexer. Lalu ada ADC, ini mengkonversikan. Kalau di sini sinyalnya analog, kemudian keluarannya di sini berupa digital sehingga bisa diproses oleh komputer. Terkadang ya ini nggak perlu juga nggak apa-apa, ya. Misalkan Anda mendesain suatu aplikasi, ya, sensornya sudah ada modulnya. Nah, modulnya itu sebenarnya pengkondisian sinyal. Kalau Anda beli di pasaran, itu kan Anda tinggal colok aja kan di mikrokontrolernya. Nah, itu sebenarnya sudah ada modulnya sehingga Anda tinggal pakai saja. Nah, fungsi pengkondisian sinyal itu seperti itu. Misal contohnya luaran dari sensor berupa analog, itu nanti bisa dirubah ke pengkondisian sinyal. Contohnya pengkondisian sinyal itu bisa pakai komparator. Jadi nanti luaran dari sensor itu nanti diubah menjadi 0 dan 1 sehingga dalam bentuk digital. Nah, itu output dari pengkondisian sinyal itu nanti dipakai oleh microcontroller untuk diproses datanya sehingga Anda dapat tuh nilai-nilai besaran
basicnya, misalkan temperatur berapa derajat, ya, kemudian kelembapan, nah itu nanti ketahuan semua. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Sebenarnya apa yang saya sampaikan di awal tadi itu juga kaitannya dengan latar belakang. Kenapa sih kita perlu pengkondisian sinyal di sini, ya? Jadi sebuah sensor itu mengukur suatu variabel. Tentunya ya, sensor itu mengukur apa? Besaran apa? Besaran fisis diubah menjadi besaran apa, Mas? Elektrik, betul. Ya, itu adalah sensor. Ya. Jadi keluaran dari sensor itu banyak informasinya, tetapi tidak bisa langsung diproses oleh microcontroller. Oleh karena itu pengondisian sinyal itu penting di sini untuk agar output dari sensor itu bisa dibaca secara kompatibel oleh microcontroller. Ya. Jadi karakteristik yang banyak itu tadi bisa dikondisikan oleh rangkaian pengondisian sinyal. Bisa juga berupa amplifier tadi ya, karena output dari sensor itu kurang. Kira-kira amplifier itu apa? Coba Mbak, kira-kira apa? Amplifier itu contohnya apa? Ada yang tahu? Oh, oke. Mungkin temannya bisa bantu amplifier? Ya, betul, penguatan. Nah, rangkaiannya contohnya apa? Itu op-amp itu adalah perangkatnya, perangkat IC-nya, operasional amplifier. Ada nggak? Ada tahu? Ada inverting sama non-inverting. Apalagi? Gitu. Ada yang bisa mencontohkan di sini? Apa aja? Kira-kira apa, Mas? Tahu, Mas? Selain inverting, non-inverting, apa lagi? Ending atau summing amplifier, ya. Itu contoh-contoh amplifier. Nah, sekarang ada juga rangkaian yang nanti menahan frekuensi yang tidak diinginkan dan meloloskan frekuensi yang diinginkan. Itu apa namanya? Ada yang tahu? Di sini? Filter, betul. Ya, itu adalah filter. Dan filter nanti jenisnya banyak. Nah, di kuliah ini nanti, ya, kita gunakan filter sebagai contoh pengkondisian sinyal. Bermanfaatnya seperti apa ya? Selanjutnya, fungsi dan jenis rangkaian pengkondisian sinyal. Ya, di sini fungsinya dari kita membahas latar belakang tadi sebenarnya sudah jelas ya. Coba diulangi pengkondisian sinyal tadi bagaimana? Jadi untuk sebelum dia jadi kompatibel itu kan dia harus berproses gitu. Jadi dari sensor-sensor itu kan harus data sensor itu bakal dimasukin ke multiplexer gitu biar dia sama keluarnya antara analog sama digital baru bisa kompatibel ke akhirnya ke komputer. Oke, jadi ada data dari sensor masuk ke multiplexer gitu ya, dan kemudian agar kompatibel ke prosesornya. Oke, yang lain mungkin yang bisa menjelaskan, ada yang berpendapat lain? Bukan analog dan digital. Ya bisa aja pengisian sinyal, tapi itu lebih tepatnya ke akuisisi data, ya. Nah, sebenarnya konversi itu adalah pengisian sinyal, ya. Jadi contohnya amplitudenya besar, ya, itu nanti kita bisa diturunkan pakai rangkaian atenuasi dan lain sebagainya. Nah, rangkaian pengkondisian sinyal ini ada dua jenisnya. Ada rangkaian pengkondisian analog dan rangkaian pengkondisian digital. Kita lihat, kita masuk ke aplikasi rangkaian filter, ya. Ini adalah contoh rangkaian pengkondisian sinyal filter. Ada dua jenis, yaitu filter berdasarkan penguatan dan filter berdasarkan frekuensi. Nah, tapi secara keseluruhan filter itu seperti yang sudah saya sampaikan, dia menahan frekuensi rendah, menahan frekuensi yang tidak diinginkan dan meloloskan frekuensi yang diinginkan. Nah, kita bahas filter berdasarkan penguatan itu apa aja sih sebenarnya? Ya, sebenarnya ada dua, ada rangkaian pas
pasif dan aktif. Kalau pasif biasanya tidak perlu sumber dari luar, sumber daya dari luar, dan pakai komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Ya, betul ya. Sedangkan aktif itu biasanya ada sumber dari luar, sumber daya dari luar. Contoh rangkaiannya pakai komponennya pakai over dan transistor. Itu contohnya, ya. Kemudian kalau berdasarkan frekuensi ada banyak nih, low pass, high pass, band pass, dan band stop. Low pass meloloskan frekuensi rendah, menahan frekuensi tinggi. High pass meloloskan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Dan band pass itu menahan, band pass itu adalah meloloskan frekuensi di antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi, ya. Sedangkan band stop itu menahan frekuensi di antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, frekuensinya ini batasannya adalah disebut dengan frekuensi cut off. Ini adalah karakteristik dari filter. Kita lihat, kalau secara ideal itu artinya tidak ada ideal, maksudnya nggak ada gangguan dan lain sebagainya, ya. Jadi idealnya seperti ini, kotak siku. Berarti benar-benar diloloskan. Sedangkan ini yang benar-benar ditahan, benar-benar diloloskan. Jadi batasannya jelas, tetapi secara realnya itu seperti ini. Jadi ada atenuasi yang jauh dari idealnya, dari frekuensi cut off. Nah, batas-batas tadi yang saya sampaikan itu disebut dengan frekuensi. Dua rangkaian ini memiliki karakteristik yang beda, ya. Komponennya itu berbeda. Ini menggunakan dasar rancangan R dan C, sedangkan ini L dan ini beda. Kenapa? Kita lihat di sini ada rumus atau persamaan dasar ketika Anda mendesain suatu filter. Di sini ada frekuensi cut off. Jadi frekuensi cut off itu sebenarnya adalah batas dari frekuensi yang diloloskan dengan frekuensi yang ditahan, ya. Kalau dasar rancangannya itu R dan C di sini, maka dasar rancangannya adalah seperti ini. Fc sama dengan 1/2 pi Lc. Kemudian kalau menggunakan induktor, Fc sama dengan R, R-nya di atas, per 2 pi L. L itu induktornya, ya. Lalu bagaimana implementasinya? Kita lihat. Contoh di sini latihan, ya. Buatlah dan gambarkan rangkaian filter yang dapat menahan frekuensi di atas 1000 Hz, tetapi komponen yang tersedia adalah komponen kapasitor. Oke, kita identifikasi. Ada yang bisa coba angkat tangan? Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Filternya ini filter kapasitor. Low pass filter. Cirinya dari apa? Kok bisa menahan frekuensi di atas 1000 Hz. Oke. Betul, ya. Ingat ya, low pass filter itu meloloskan frekuensi rendah tapi menahan frekuensi tinggi. Ini dianggap frekuensi tinggi karena kata kuncinya adalah di atas. Ada lagi? Ada yang kurang nggak kira-kira di sini? Kira-kira ada yang kurang nggak? Betul, resistor kekurangannya, ya. Oke, ingat kalau L itu harusnya L di sini induktor, tapi ini diketahui kapasitor. Berarti yang kurang adalah resistor. Berarti ini benar, ya, low pass filter. Kita gambar dulu rangkaiannya. Rangkaiannya di mana? R-nya di sini, kapasitornya di sini. Nah, kalau sudah ketahuan rangkaiannya seperti ini, baru kita bisa mengetahui, oh ini kurang R. Saya punya kapasitor aja nih, nilainya sekian, kurang R di sini. Berarti kita cari R-nya. Caranya gimana? Pakai persamaan ini. Fc sama dengan 1/2 pi Rc, ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. 2 pi ini, ya, ini dikonversi dulu karena R-nya di sini, ya. Jangan bingung, R-nya lari ke sini, Rc-nya nanti. Nah, nanti ketemu R sama dengan 1/2 pi C Rc. Nah, sehingga nanti ketemu. Ini persamaannya dimasukkan semua, pi diganti 3,14 di sini, ya. Jadi setelah dikalikan semua ketemu ini. Nah, ini adalah nilai hambatannya. Oke, paham ya? Tapi ada yang kurang di sini. Ketika Anda mengaplikasikan filter yang
nilai resistornya ini nggak ada di pasaran, maka kita harus ngapain? Kita harus nyari di pasaran, yaitu apa? 7.500 ohm yang ada di pasaran. Kenapa seperti itu? Kita bisa tengok tabelnya yang ada di pasaran itu gimana. Nah ini adalah tabel yang saya cuplik dari Anda bisa cari di Google, itu banyak ya. Anda cuplik, saya cuplik gitu ya. Lihat 7.237. Gimana prosesnya? Kan di tengah-tengah sini. Nah, sebenarnya Anda bisa mengambil 6.800 atau 7.500. Ada dua pilihan. Tetapi kalau Anda hitung 6.800, nanti frekuensinya lebih rendah. Sedangkan 7.500 kalau Anda hitung ulang ini, maka nanti akan mendekati apa? 1000 Hz. Ya, jadi kita pakai 7.500. Sekarang, ya, Anda sudah mengetahui hal ini. Langkah selanjutnya adalah untuk mengevaluasi materi perkuliahan hari ini. Anda akan saya berikan kuis dan tugas. Nah, kuis ini silakan Anda kerjakan dengan waktu tertentu dan Anda kerjakan di LMS. Baik, perhatikan. Ini LMS-nya ya. Jadi di LMS ini sudah saya berikan kuis dan tugasnya, sudah saya posting. Perhatikan di bagian pengkondisian sinyal. Nah, ini di sini sudah ada materi kuliah, ada video pembelajaran untuk low pass filter dan high pass filter, dan simulasi dari pengkondisian sinyal menggunakan Proteus. Dan ini tugas dan kuis yang Anda kerjakan. Nah, tugas ini di sini ada instruksinya, Anda ikuti instruksinya ya, dan juga batas pengumpulannya sudah ada di sini. Nah, itu tolong diperhatikan. Serta yang terakhir itu adalah kuis. Kuis ini waktunya terbatas, ya, sehingga harus diperhatikan, gitu ya. Jadi waktunya 15 menit, Anda harus bisa mengerjakan. Nah, nanti soalnya sekitar 20 soal. Oke. Ada pertanyaan dari kuliah hari ini? Tidak ada. Oke. Oke. Kalau itu saya cukupkan sekian ya perkuliahan hari ini. Jangan lupa tugas dari kuisnya untuk dikerjakan. Terima kasih atas kehadiran